Assalamualaikum adik-adik semua. Hari ini kita akan membahas masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materinya, ada yang tahu nggak bangunan apa ini? Betul sekali, ini adalah bangunan candi. Yang A adalah Candi Borobudur, sedangkan yang B adalah Candi Prambanan. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan kedua candi ini. Candi Borobudur merupakan candi yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Nah, Candi Borobudur sendiri itu bercorak agama Buddha. Sedangkan Candi Prambanan letaknya ada di perbatasan Sleman dan juga Klaten. Kok bisa sih Bu letaknya ada di perbatasan Sleman dan juga Klaten? Karena Candi Prambanan itu sangatlah luas, sehingga sebagian wilayahnya itu masuk ke daerah Sleman dan juga sebagiannya masuk ke daerah Klaten. Nah, Candi Prambanan ini bercorak agama Hindu. Jadi, perbedaan dari kedua candi ini terletak pada ciri khasnya. Pada Candi Borobudur terdapat patung Buddha di dalamnya. Sedangkan pada Candi Prambanan terdapat 3 candi yang mengibaratkan Trimurti agama Hindu. Yang pertama ada Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan juga Dewa Wisnu. Dalam ajaran agama Hindu, Dewa Brahma merupakan dewa pencipta, sedangkan Dewa Wisnu merupakan dewa pelindung. Sedangkan Dewa Siwa merupakan dewa penghancur. Oke, kita sekarang akan masuk ke materi masuknya agama dan juga kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama-tama, bagaimana sih agama Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Nusantara? Jadi, ada 5 teori. Yang pertama itu ada dari teori Brahma, yang kedua ada teori Ksatria, yang ketiga ada teori Waisa, yang keempat ada teori arus balik dan juga teori Sudra. Oke, yang pertama ada teori Brahmana. Menurut J.C. Vandler, teori Brahmana itu merupakan teori bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana atau tokoh agama atau pendeta. Nah, pendeta ini mereka datang dari India lalu ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kelebihan dari teori ini karena ditemukan prasasti-prasasti kuno di Indonesia yang menggunakan bahasa Sangsekerta dan juga huruf Pallawa. Namun, setiap ada kelebihan, selalu ada kelemahan. Kelemahan dari teori ini, menurut agama Hindu atau ajaran agama Hindu, kaum Brahmana atau para pendeta itu mereka itu tidak boleh menyeberangi lautan. Karena jika mereka menyeberangi lautan, kasta mereka akan turun ataupun hilang. Nah, seperti yang kita tahu, negara Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi banyak sekali melewati ataupun menyeberangi lautan. Sehingga sangat mustahil jika kaum Brahmana datang ke Indonesia dan mereka tidak menyeberangi lautan untuk mempertahankan kasta mereka. Selanjutnya ada teori Ksatria. Tokoh pendukung dari teori Ksatria merupakan F.D.K. Bosch dan juga J.L. Mons. Nah, menurut teori Ksatria ini, ajaran agama Hindu dan juga Buddha dibawa oleh Ksatria. Siapa sih Ksatria itu? Ksatria merupakan prajurit. Jadi, pada abad kedua Masehi, di India itu terjadi perang yang sangat besar. Nah, perang itu melibatkan beberapa kerajaan di India. Nah, saat perang, ada kerajaan yang kalah perang. Kerajaan yang kalah perang ini, para prajuritnya itu melarikan diri. Mereka bersembunyi. Mereka bermigrasi atau pindah tempat. Nah, mereka saat berpindah tempat itu mereka sampai ke Nusantara. Saat mereka sampai ke Nusantara, terjadi interaksi dengan penduduk bangsa Indonesia. Karena terjadi interaksi, mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia.
Namun teori ini memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Jadi yang bisa membaca bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa itu hanya kaum Brahmana. Sehingga kaum ksatria, Waisya, Sudra, mereka tidak bisa membaca. Ini yang menjadi kelemahan dari teori ini. Selain itu, tidak ditemukan bukti-bukti seperti bukti tulisan, bukti prasasti, ataupun bukti apapun itu yang mendukung dari teori ksatria ini. Oke, yang ketiga ada teori Waisya. Waisya itu apa sih? Waisya itu adalah pedagang. Nah, tokoh pendukung dari teori Waisya itu ada tokoh namanya N.J. Krom. Jadi menurut teori Waisya ini, agama Hindu dan juga Buddha masuk ke Nusantara itu dibawa oleh kaum pedagang. Kenapa kok bisa kaum pedagang itu menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara? Oke, kita balik lagi ke materi sebelumnya, materi jalur rempah. Jadi, ada hubungan perdagangan antara Indonesia dan juga India. Nah, kemarin ada 2 jalur kan, jalur perdagangannya. Yang pertama itu ada jalur perdagangan rempah. Lalu yang kedua itu ada jalur sutra, jalur rempah dan juga jalur sutra. Nah, jalur rempah ini melewati laut, sedangkan jalur sutra itu melewati darat. Oke, paham? Jadi, perdagangan antara Indonesia dan juga India itu terjalin dari hubungan jalur rempah tadi, perdagangan jalur rempah. Nah, karena mereka melewati laut, jadi mereka itu mengandalkan namanya ada angin muson barat dan juga angin muson timur. Angin muson barat dan juga angin muson timur ini bertiup 6 bulan sekali. Jadi kalau pedagang India itu mereka datang ke Indonesia, untuk mereka balik lagi ke India itu memerlukan waktu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu mereka itu menetap di Indonesia, berinteraksi dengan masyarakat di Indonesia. Dari interaksi tersebut dimanfaatkan masyarakat India untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Seperti di teori ksatria tadi, bahwa yang bisa membaca huruf Pallawa dan juga bahasa Sanskerta itu hanya kaum Brahmana. Jadi kaum Waisya itu atau para pedagang itu mereka tidak bisa membaca bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa. Mustahil jika seseorang bisa menyebarkan agama mereka ke orang lain sedangkan mereka sendiri tidak bisa membaca kitab mereka sendiri. Oke, yang keempat ada teori arus balik. Tokoh pendukung dari teori ini adalah G. Codes. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang Indonesia itu sendiri. Jadi, orang Indonesia pada zaman dahulu, mereka pergi ke India, lalu mereka belajar agama Hindu dan Buddha di India. Setelah itu, mereka kembali ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Bukti dari teori ini adalah ditemukannya Prasasti Nalanda. Prasasti Nalanda sendiri merupakan prasasti di mana Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya meminta Raja Dewa Paladewa dari Kerajaan Pala di India untuk membangun sebuah biara Buddha di Nalanda atau di India. Nah, dari prasasti ini dapat dibuktikan bahwa dahulu sudah terjalin hubungan antara Kerajaan Pala dan juga Kerajaan Sriwijaya untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Namun ada kelemahan dari teori arus balik ini. Kelemahannya adalah masyarakat Indonesia pada zaman dahulu atau pada zaman kerajaan dulu mereka itu masih pasif. Sehingga mereka itu sangat sulit untuk berinteraksi dengan negara-negara lain di mana sukunya berbeda, bahasanya berbeda, iklimnya berbeda. Sehingga sulit bagi mereka untuk beradaptasi. Yang terakhir ada teori Sudra. Berbeda dengan keempat teori sebelumnya,
teori sudra ini dikatakan teori yang paling lemah. Tokoh pendukung dari teori sudra ini ada Van Weber. Menurut teori ini, agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum budak atau miskin. Nah, kenapa kok kaum sudra ini bisa bermigrasi ke Nusantara? Karena kaum sudra sendiri di India merupakan kasta paling rendah, sehingga mereka bermigrasi untuk memperbaiki kehidupan. Kelemahan dari teori ini adalah kaum sudra itu merupakan kaum paling rendah atau kasta paling rendah, jadi mereka itu tidak berilmu, mereka tidak sekolah. Nah, selain itu mereka juga tidak bisa berbahasa Sanskerta dan juga membaca huruf Pallawa. Selain itu juga kelemahannya adalah kaum sudra ini, mereka itu kaum yang sangat miskin sehingga mustahil mereka pergi atau bermigrasi ke tempat lain tanpa bersama tuannya. Nah, karena mereka datang bersama tuannya, otomatis yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia itu bukanlah kaum sudra sendiri, melainkan kaum atasnya atau tuannya. Nah, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.